Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang buruk itu 3 cirinya, dan ini yang harus kita waspadai. Adakah pada kita? Kalau ada, benahi itu. Kalau enggak ada, syukur sama Allah dan minta terus dijaga. Begitu. Biar kata dia rendah, kita tetap berbuat baik. Orang buruk itu 3 cirinya, dan ini yang harus kita waspadai. Adakah pada kita? Kalau ada, benahi itu. Kalau enggak ada, syukur sama Allah dan minta terus dijaga. Begitu. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, siapa orang rendahan? Nabi jawab, alladzi idza wu'iza lam yatta'iz. Orang rendahan tuh kalau dikasih nasihat selalu tidak menerima nasihat, menolak, dibantah mulu. Nasihat itu kayak obat, pahit tapi ujungnya enak. Tapi dia tolak jiwanya. Kalau dinasihati, dengar nasihat itu. Rekam, bila kita belum ketelan, simpan. Suatu saat ketelan. Kata kita sama kawan-kawan, saya ngaji hikam puyeng, nelennya berat. Catat aja, suatu saat Anda ketelan, nanti ada uraian-uraian dari kiai lain yang bisa Anda rekam dan Anda ikuti. Begitu, karena ada kelas kita bayi yang belum cocok makan singkong. Baik, makan singkong, cocok nggak? Tapi singkong itu enak nggak? Enak. Simpen aja singkongnya, nanti udah gede enak. Makan singkong, tapi sekarang udah nggak ada giginya, bikin gengsot. Tahu gengsot nggak? Bikin getuk, ancemon, apa kayak namanya lah, terserah. Tapi comro, ya apa ya? Artinya nasihat tetap baik. Ambil itu nasihat. Kalau orang nasihati, terima kasih, bersyukur. Namanya dakwah gratis, begitu. Bersyukur. Ada nasihat, bersyukur. Jangan kita enggak bersyukur, bersyukur saja. Mungkin menurut kita kurang pas, tapi bisa akan pas buat orang lain. Nasihat itu bagus, dan agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Maka bila ada orang menasihati kita, lebih-lebih dia adalah ayah bunda kita, lebih-lebih adalah dia guru kita, terima nasihat. Tidak mungkinlah dia orang tua nasihati kita lalu untuk menjerumuskan kita. Jangan dituruti. Begitu. Tidak usah kamu nyalon dewan, ya baik. Orang tua nggak kasih, jangan begitu. Kalau orang tua kasih, udah nyalon aja, saya doain maju, begitu. Gitu. Pokoknya apa yang dinasihatin, ambil. Begitu. Ono tanah yang sebelah Darul Ma'wa jangan dijual. Emang apa tanah orang? Ya, begitu. Jadi nasihat kita harus terima, biar kata pahit. Itu penting. Kematian juga nasihat. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat. Begitu. Kejadian sebagai nasihat. Kalau kita menolak nasihat, kita nggak bakal jadi rapi. Itu orang rendahan. Diberi nasihat nggak mau. Begitu.
selalu dibantah, selalu muntah lagi. Berarti gelas itu penuh, tidak bisa untuk diisi, begitu. Buang biar kosong, enak. Kedua, ciri orang rendahan itu wa idza zujira lam yanzajir. Bila dicegah enggak nurut. Jangan mabuk-mabukan. Orang yang di Grogol aja tuh pengen waras, akalnya pengen ada. Masa lo yang ada akalnya pengen dihilangin? Janganlah. Dia kagak mau, dia marah. Ini untuk beli teh botol cap topi miring, duit gua. Yang nyekek juga gua juga. Begitu. Ini namanya orang rendahan. Terus saja berbuat baik, jangan nggak berbuat baik. Tapi ini pemimpin ini kurang baik, berbuat baik aja. Urusan nggak baik dia, urusan dia. Begitu, gitu. Udah. Kalau nyalon lagi, jangan kau pilih. Udah gitu aja. Jangan sampai dibikin susah hidup. Jadi kita jangan menolak daripada kebenaran. Kalau dinasihati tidak nerima, dilarang marah dia. Wala yubali bima qala wa ma qilala. Enggak peduli apa ke yang keluar dari mulutnya. Kalau bahasa orang Betawinya ngomongnya asal jeplak, ora dipikirin, asal kate aja ngomongnya. Iya, ini orang rendahan. Tetap aja kita harus berbuat baik sama dia. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam menghadapi Fir'aun yang diktator, yang ngomong selagu-lagunya. Allah bilang kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan. Anda bicara kepada Fir'aun dengan omongan yang baik, yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia menerima peringatan atau ada rasa takut. Ngomong yang baik. Fir'aun kalau udah ngomong ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi, begitu Tuhanmu lu Fir'aun ngakunya. Tapi dinasihatin sama Nabi Musa, enggak nerima. Tapi pernah mikir juga tuh Fir'aun, ngaku jadi Tuhan. Iblis pernah datang ke rumah Fir'aun, ke istananya. Begitu diketok pintunya sama iblis, tok tok tok, begitu. Lalu dia tanya sama Fir'aun, man bil bab, siapa di luar? Kata iblis, Tuhan kok ora tahu, kan Tuhan, kamu kan Tuhan. Man bil bab, siapa itu? Ya kalau Tuhan kudu tahu. Rewel amat, siapa? Begitu. Akhirnya dia bilang, iblis, dibuka. Emang juga konconya dibuka. Ini cerita bukan saya karang, ada kitabnya. Namanya kitabnya An-Nawadir. Dijelaskan itu oleh ulama besar Mesir. Datang ngobrol tuh sama iblis. Iblis bilang sama Firaun, Firaun, lu ini gawat menurut saya, gawat. Kata Firaun, gawat gimana? Saya ini disuruh sujud sama Adam, enggak mau. Saya dicap kafir, padahal saya cuma disuruh sujud. Enggak ngaku jadi Tuhan, kagak. Gua enggak jadi saingan Tuhan, enggak. Cuman kagak nurut, disuruh sujud doang.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kagak sujud. Saya nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Saya masuk neraka, dicap kafir. Lo berani-beranian ngaku saingan Tuhan. Hebatan juga hebatan gua, begitu kata iblis. Gua bisa ngilang. Gitu. Wah, orang berani ngaku jadi Tuhan. Lu sembarangan lu Firaun. Gitu. Sembarangan. Lu ngaku jadi Tuhan, bahaya lu. Bahaya. Itu Firaun ciut. Dibilang oleh iblis begitu tuh. Ciut. Iya juga. Di hatinya. Iya, gua ngaku jadi saingan Tuhan. Iblis aja yang lebih hebat dari gua nggak berani. Gua berani. Don itu Firaun. Dia omong iblis begitu. Dia bertanya sama iblis. Salah musyawarahnya bukan sama Nabi Musa, sama iblis. Kata Firaun, iblis, apa gua berhenti aja jadi Tuhan ya? Begitu. Dia nanya, apa gua berhenti aja jadi Tuhan? Iblis ditanya. Lah dia jawab, jangan tuh. Begitu. Tadi bilang begitu, mau berhenti, tuh mau berhenti. Enggak boleh, jangan. Emang apa jangan? Apa dikata di berita kalau viral ada mantan Tuhan? Begitu. Iya juga. Jadi gue udah doang dah. Begitu. Kayak begitu. Dinasehati kagak nerima nasihat, itu namanya safalah. Yang ketiganya, wala yubali bima qala wa makilala. Kagak mau dipikirin kalau ngomong. Kalau ngomong nyakitin. Kalau ngomong pikirinlah. Kalau ngomong jangan asal jeplak. Jangan. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Jangan. Ngomong tuh yang bagus-bagus. Urusan orang nerima apa enggak, itu urusan orang. Dan gak perlu marah. Ada orang nulis bagus, kata kita ini sok suci nih. Nah, ini kita yang gak beres. Dia pengen jadi orang baik meski dia belum baik. Begitu. Enggak apa-apa yang bagus-bagus, share. Begitu, bagus. Manfaatnya besar. Nulis yang baik-baik. Besar. Dan Allah sudah ciptakan orang kafir. Untuk apa? Untuk ngabdi buat kita. Ada yang bikin YouTube, bikin Facebook, bikin Instagram. Mereka bikin fasilitas. Untuk apa Allah? Untuk kita menjadi pribadi muslim yang menyebarkan kebaikan. Yang tadinya nggak bisa kejangkau orang banyak, jadi kejangkau. Bisa diakses di berbagai tempat. Bagus. Banyak yang ambil kebaikan. Bagus. Berbuat baik aja. Meski tidak dinilai, tetaplah kebaikan tetap bernilai sebagai kebaikan. Karena tujuan kita bukan dihargai orang, tapi biar punya catatan di mata Allah sebagai orang yang berbuat baik. Dan di sana rahmat Allah dekat. Inna rahmatallahi qaribun 'alal muhsinin. Minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu amat dekat daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Nabi pesan kepada kita melalui Imam Ali, berbuat yang baik. Yang baik aja, kerjain. Orang gak nerima gak apa-apa. Saudara berbuat baik, kerjakan aja.
terima aja. Begitu tuh, kerjakan aja. Jangan kita goyang. Contohlah matahari, dia menebarkan cahaya kepada mereka yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Itu matahari, apatah lagi kita yang punya akal. Terus pelan-pelan dari umur yang ada kita manfaatkan untuk berbuat baik supaya kita tetap berada pada jalan kebaikan, supaya kita terus berada dalam jalan kebahagiaan. Orang berbuat kebaikan itu sebetulnya berbuat baik sama diri sendiri, senang. Coba lihat kalau kita ngebantu orang, girang di hati, itu merupakan kebaikan, ada cahaya, dan itu memberikan ketentraman pada jiwa. Maka sebisa kita, yang bisa dengan uang, uanglah, yang bisa dengan jabatan, jabatannya, berikan yang baik-baik, yang bisa dengan tenaga, tenaganya. Semua kita bisa berbuat baik dalam berbagai kondisi dan keadaan apapun kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Kita doain, kalaulah mulut kita manjur, doain pemerintah. Kalau pemerintah itu baik, maka kebijakannya akan berbuat kebaikan. Doain aja. Kalau dia nggak baik, lalu kita jadi rakyat nggak baik juga, apa bedanya kita? Yang kita celah kita juga kerjain. Maka kita tetap berbuat baik. Berbuat baik. Ya, ada masanya. Kalau kita udah nggak suka, ya jangan pilih kalau dia nyalon lagi. Begitu. Itu namanya ada masa. Ada masa. Itu kayak begitu. Inilah diantara hal-hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. 3 ciri orang rendahan, dan bila ini ada di antara kita, kita harus berbenah supaya kita tidak masuk pada golongan safalah yang apa disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, terus taburkan kebaikan, terus kerjakan kebaikan kepada orang yang menghargai ataupun tidak menghargai. Lihatlah akhlaknya Nabi, dan pelan-pelan kita menuju ke arah sana. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Sedikit demi sedikit kita mampu untuk menebar dan menabur kebaikan, sehingga kita tercatat menjadi orang-orang yang baik di mata Allah, meski orang tak nilai itu kebaikan. Dengan itu Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nampak seperti ini segini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja. Oh, doa saja. Saudara, kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu, mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan talabul ilmi. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya limpahan barokah, umur kita barokah, usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia
dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.